Halo semua, perkenalkan saya Patricia, salah satu CPNS dari Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Nah, ada beberapa macam isu nih yang terjadi di lingkungan PPHLN. Yang pertama, penyampaian data lintas sektor masih menggunakan chat pribadi secara informal. Yang kedua, kurangnya penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Yang ketiga adalah kurangnya pemahaman SOP dari mitra donor, karena kita mempunyai berbagai macam mitra donor yang berbeda-beda. Nah, kita sudah punya 3 isu, dan dengan menggunakan analisa USG, kita bisa mengetahui bahwa core isu yang paling cocok dengan nilai yang paling besar adalah isu nomor 2, yaitu kurangnya penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Pemilihan core isu ini juga didasari atas penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, sebagai alat komunikasi dalam kerjasama internasional. Kalian bisa bayangkan bahwa PPHLN berinteraksi dengan badan-badan lembaga dari negara lain, seperti JICA, KOICA, KFW, IDB, dan World Bank. Nah, makanya penguasaan bahasa Inggris ini sangat penting dalam mengoptimalkan kerjasama internasional yang dibentuk. Nah, setelah itu kita akan melakukan analisa SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Jadi, di dalam analisa Strength, kita ketahui bahwa adanya kebutuhan untuk penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, di lingkungan PPHLN. Karena kita selalu melakukan pengurusan dalam kerjasama internasional. Lalu, untuk Weakness, kita menyadari bahwa di lingkungan PPHLN ini, terutama untuk para ASN-nya, tidak ada keharusan seperti kualifikasi dan standarisasi untuk penguasaan bahasa asing atau bahasa Inggris. Di opportunities adalah kita tahu bahwa di salah satu ciri dari Smart ASN adalah penguasaan bahasa asing. Jadi tentunya kita akan mendapatkan kebijakan untuk mendorong ASN bisa menguasai bahasa Inggris di masa depan. Nah, yang terakhir ada analisa threats. Analisa threats ini berkaitan dengan ketidaksiapannya ASN dalam penguasaan bahasa asing dan juga komunikasi internasional dapat menyebabkan ketidakpercayaan dari mitra donor dan juga komunikasi yang salah dalam membentuk kebijakan-kebijakan di dalam kerjasama. Dari semua pembahasan tadi, saatnya kita beralih ke solusi. Nah, solusinya apa nih? Yang pertama yaitu kita bisa membuat pelatihan bahasa asing, terutama bahasa Inggris nih yang tematik dan berjenjang. Seperti ada level dasar, menengah, dan tingkat tinggi. Selain itu, kita juga bisa fokus tentang materinya untuk vocabulary teknis, komunikasi diplomatis, atau khusus untuk pembuatan laporan. Dan bimbingan teknis atau pelatihan ini bisa dilakukan secara hybrid. Lalu yang kedua adalah kita bisa memperlakukan English Day di lingkungan PPHLN secara internal dan juga membentuk English Club, sebuah grup diskusi. Kita nggak hanya punya klub untuk bermain badminton atau klub catur, tapi kita juga bisa untuk membuat klub bahasa sendiri. Hal ini bakal membuat para ASN terbiasa untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris, terutama dengan rekan kerja terlebih dahulu, dan mereka pun pasti lebih percaya diri. Yang ketiga adalah pembuatan platform internal untuk pembelajaran bahasa Inggris. Kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi seperti Nation, Google Workspace, dan Trello. Hal ini juga bisa berguna dalam monitoring dan juga saling sharing atau transfer knowledge yang bisa diakses oleh tim internal PPHLN. Dan yang terakhir adalah pengakuan bagi ASN yang pasti berbahasa Inggris. Ini bisa menjadi indikator dalam promosi untuk tugas belajar di luar negeri atau pelatihan-pelatihan khusus serta rotasi jabatan. Oke, sekian pembahasan mengenai isu-isu yang ada di PPHLN. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa.